Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kita akan belajar satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 98 yang berkata demikian. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Tema kita pada saat ini adalah kunci kemenangan. Saudara pasti mengenal seorang yang bernama Daud atau Raja Daud. Daud ini adalah seorang anak bungsu dari Isai, dari suku Yehuda, dan menjadi raja kedua Israel pada masa itu. Saudara pasti mengenal juga bahwa seorang Daud ini adalah dalam 1 Samuel 17:34 ayat 34 dikatakan seorang yang mengembalakan kambing domba. Di dalam hari-harinya saudara dia menghadapi berbagai macam tantangan. Dicatat di dalam 1 Samuel 17 ayat 35 dikatakan, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Kemudian di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 dikatakan, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba. Ayahnya apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Saudara yang terkasih, bahwa di dalam kehidupan Daud ketika menjadi seorang gembala kambing domba, dia menghadapi yang namanya beruang ataupun singa yang mencoba menerkam kambing dombanya. Saudara yang terkasih, itu bukan hal yang gampang kalau menurut saya. Karena singa dan beruang itu adalah binatang yang begitu buas, binatang yang begitu jahat. Ya. Saudara, dan lebih lagi kita melihat bahwa Daud ini adalah seorang yang mengalahkan tentara Filistin pada masa zamannya, saudara. Dan seorang tentara Filistin ini yang bernama Goliat adalah badan besar dan dikatakan seorang tentara yang paling tangguh di antara tentara-tentara yang lainnya. Saudara, kita melihat bahwa Daud mengalahkannya pada masa itu. Kita melihat bahwa tentara Filistin ini yang bernama Goliat menantang bangsa Israel pada masa peperangan. Dia menghina orang-orang Israel. Dan dia menghina Raja Saul pada masa itu. Satupun saudara tidak ada yang berani menghadapi Goliat pada masa itu. Mereka tidak berani, bahkan Raja Saul pun tidak berani. Tetapi saudara kita melihat bahwa Raja Daud mengalahkan tentara Filistin ini yang begitu tangkas, terkenal hanya dengan umban. Saudara, ketika Daud menghadapi tentara Filistin ini, saudara, bahkan Saul pun tidak percaya. Karena dalam statusnya pada saat itu, Daud itu cuma mengembalakan kambing domba. Di ayat yang ke-33 pasal 17, Daud dikatakan dalam firman Tuhan, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saudara yang terkasih, Saul tidak percaya akan Daud dalam menghadapi seorang tentara Filistin yang sudah terlatih sejak kecil, dikatakan. Ya. Tetapi kalau kita melihat apa yang menjadi kunci kemenangan Daud pada saat itu, dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 37 dikatakan, pula kata Daud,
Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Saudara yang terkasih, inilah yang menjadi kunci kemenangan Daud pada saat itu. Dikatakan bahwa Tuhan akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kemudian saudara, selain itu di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 dikatakan, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, ini sudah menggambarkan bahwa Daud pada masa itu dikatakan menghadapi seorang tentara Filistin itu, yaitu dengan kekuatan daripada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan pada masa itu. Dikatakan, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Artinya saudara, dia mengedepankan Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah kunci kemenangan Daud. Kenapa sampai dia bisa mengalahkan seorang tentara Filistin yang begitu tangkas dan terlatih dari sejak semula. Poin yang pertama di dalam hal ini saudara, kunci kemenangan di dalam kehidupan Daud dan kehidupan kita pada masa ini, yang pertama adalah memegang titah Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 100 mengatakan, Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua sebab aku memegang titah-Mu. Itu yang disampaikan oleh Daud. Titah itu artinya perkataan, firman Tuhan, atau amanat, atau perintah Tuhan. Itulah yang dipegang oleh Daud pada masa itu. Ya. Kemudian saudara, poin yang kedua adalah Daud itu tetap kepada pendirian, yaitu tetap memegang Tuhan, tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Mazmur 119 ayat 102 berkata, Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Saudara, Daud tidak mau menyimpang daripada jalan Tuhan. Karena dia tahu saudara, ketika dia menyimpang, maka dia tidak akan berhasil. Jadi dia tetap kepada pendirian, yaitu tetap berjalan di dalam jalan Tuhan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Artinya saudara, dia tidak melakukan segala sesuatu yang menyimpang dari hukum-hukum Tuhan. Tetapi dia selalu berjalan dengan jalan yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Dengan cara Tuhan dia melakukan. Dengan perintah Tuhan, dia menjalankan. Dengan dalam nama Tuhan, dia melawan Raja Goliat. Sehingga dia memperoleh kemenangan saudara. Hanya dengan umban yang diambil dari kantongnya. Tidak mungkin saudara kalau secara manusia. Hanya sekali dia melemparkan umbannya itu dan kenalah di dahi seorang Filistin itu. Dan akhirnya dia tergeletak sampai ke tanah. Saudara yang terkasih, itulah yang menjadi kunci kemenangan Daud. Dan yang ketiga saudara, Daud ini selalu menjauhi yang namanya dusta. Nah, Mazmur 119 ayat 104 berkata, Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu atau pengajaran-Mu atau firman-Mu, itulah sebabnya aku benci segala dusta. Nah, kenapa dia membenci segala dusta? Saudara yang terkasih, karena dia memperoleh pengertian di dalam firman Tuhan, di dalam sabda Tuhan, di dalam perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Sehingga dia membenci segala dusta. Nah, itu saudara yang menjadi kunci kemenangan seorang Raja Daud ini di dalam kehidupannya. Dusta di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bohong, bongkak, bual, dengkul.
palsu, tipu, dan tidak benar. Saudara, dia menjauhkan semua itu. Dikatakan, sebab itulah sebabnya aku benci segala dusta, yaitu segala kebohongan, segala kepalsuan, segala tipu daya, itu dibenci oleh Raja Daud ini. Nah, sehingga dia ini seorang raja yang terkenal dan dikatakan bahwa seorang yang diurapi Tuhan sebagai seorang raja. Nah, saudara yang terkasih, itulah yang menjadi kunci dari kemenangan seorang Daud ini di dalam kehidupannya, di dalam dia menjalankan profesinya sebagai seorang raja pada masa itu. Kunci kemenangannya adalah 3, yaitu memegang titah Tuhan atau perintah Tuhan, tidak mau menyimpang daripada Tuhan, sehingga dia beroleh pengertian. Dan kemudian yang kedua, dia tetap di jalannya Tuhan, tidak mau menyimpang kanan kiri, tetapi dia fokus kepada satu tujuan, yaitu Tuhan yang memberikan dia hikmat dan pengertian. Yang ketiga, saudara, yaitu dia menjauhi segala dusta, kebencian, dan tetap berpegang kepada titah-titah Tuhan. Itulah saudara yang menjadi kunci kemenangan Daud. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita pada saat ini memegang ataupun melakukan ketiga poin ini. Supaya apa, saudara? Supaya kita selalu berjalan dan dimenangkan di dalam Tuhan, yaitu tetap memegang perintah Tuhan atau firman Tuhan. Dan kedua, tetap pada jalan Tuhan dan menjauhi dusta. Saudara, kita menjadikan Daud sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita diberkati Tuhan. Supaya kita selalu di dalam jalannya Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita, kita menghadapi banyak tantangan ataupun banyak tekanan ataupun menghadapi sesuatu yang tidak mungkin di dalam kehidupan kita, yang tidak sampai di dalam pemikiran kita, membuat kita tidak mampu ataupun membuat kita khawatir, saudara. Tetapi marilah saat ini kita menjadikan pelajaran bagi kita bahwa Daud di dalam kehidupannya ini selalu mengandalkan Tuhan. Tidak mungkin, saudara, dia bisa menghadapi seorang tentara yang begitu tangkas, terlatih dari sejak kecil. Dikatakan dalam Alkitab, hanya dengan umban. Tapi kunci yang menjadi kemenangan Daud pada saat itu, sekali lagi saya katakan, dia menghadapinya dalam nama Tuhan semesta alam. Artinya, dia menjadikan Tuhan yang terdepan. Dia menjadikan Tuhan di dalam segala apapun yang dihadapinya, menjadikan Tuhan sebagai kekuatan. Saudara, begitu juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai yang terdepan dalam kehidupan kita, meminta pertolongan Tuhan pada saat kita kesusahan, meminta pertolongan Tuhan ketika kita mengalami kekhawatiran, maka Tuhan akan menolong kita, saudara. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Raja Saul mengatakan kepada Daud, tidak mungkin engkau melawan. Tidak mungkin. Karena dari sejak kecil Filistin ini sudah terlatih. Tetapi Daud selalu percaya diri. Karena apa, saudara? Karena ada Tuhan yang menyertai dia, yang memberikan dia kekuatan untuk mengalahkan tentara Filistin ini. Saudara, marilah saat ini kita benar-benar memegang kunci kemenangan yang sebenarnya. Memegang titah-titah Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan, dan menjauhi segala kepalsuan, menjauhi segala dusta dan tipu daya, saudara. Semoga saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Dan perenungan pada saat ini akan menjadi pelajaran bagi kita. Untuk kita menghadapi kehidupan-kehidupan kita
di dunia ini selama kita diberikan kehidupan ataupun nafas kehidupan di dunia ini oleh Tuhan. Itulah kuncinya bagi kita saudara, untuk kita selalu menang di dalam peperangan kita, terlebih di dalam peperangan melawan kuasa iblis yang sering sekali mengganggu setiap kita. Terima kasih saudara, semoga dimanapun saudara berada pada saat ini, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, God bless.